wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan saya kesehatan, kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan pidato saya mengenai Pancasila sebagai filosofi ground flag dan kedudukan Pancasila. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Yanto selaku dosen pengampu dan teman-teman yang mau menonton video ini. Pancasila sebagai filosofi ground flag. Bangsa Indonesia menetapkan tanggal 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila. Referensi historis dapat kita temui dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan atau media elektronik visual yang berkembang saat ini. Namun, terkadang kita sering lupa untuk menelaah bukan hanya dari segi seremonial saja perayaan kelahirannya, tetapi kita harus lebih memahami secara konvensif apa sih kedudukan Pancasila. Banyak kita temui berbagai pendapat bahwa Pancasila hanya sebagai dasar negara. Apakah pendapat itu sudah tepat? Soekarno menyebut bahwa Pancasila sebagai filosofis ground flag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan. Yang pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk bagi warga Indonesia, baik itu dalam bermasyarakat, berkeluarga, maupun bernegara. Yang kedua, Pancasila diharapkan menjadi dasar negara, sehingga suatu kewajiban bagi tatanan kenegaraan, baik itu hukum, politik, sosial, maupun ekonomi, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini bangsa Indonesia telah tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dengan kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum nasional dan tata hukum di Indonesia. Pancasila sebagai fundamental diletakkan bahwa Pancasila adalah dasar asas didirikannya suatu negara dan tidak berubah. Berarti Pancasila tidak dapat dirubah dan tidak ada yang membenarkan perubahan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum nasional. Jika ada yang merubah Pancasila, maka secara tidak langsung perjuangan suatu bangsa akan berubah atau bahkan tidak ada lagi fundamentalnya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.